Baik, untuk ini ya, materi GCG Based Continuous Improvement ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa continuous improvement itu harus dilakukan ketika perusahaan sudah ini ya, sudah berkomitmen untuk melakukan corporate governance. Nah, bagaimana dengan yang dimaksud dengan continuous improvement itu sendiri di dalam pelaksanaan atau implementasi good corporate governance? Nah, kita ingat terlebih dahulu bahwa di dalam GBCI ya, bahwa good cor ini ya good corporate governance based continuous improvement ya, ini adalah suatu sistem dengan perbaikan yang terus-menerus. Nah, sasaran GCG itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi sasaran GCG itu adalah menjadikan perusahaan yang memiliki kompetensi dalam praktek bisnis berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance ya, atau biasa disebut dengan BG2C ya. Jadi menuju good governance company ya. Jadi di sini bahwa perusahaan itu menjadikan ini ya, menuju pada company atau perusahaan yang good governance. Nah, indikator inilah yang harus kita kelola sebaik-baiknya secara sistematis dan terus-menerus. Tentunya tanpa mengabaikan indikator-indikator yang lainnya gitu ya. Nah, indikator-indikator yang lainnya yang dimaksud di sini apa gitu ya. Jadi indikator-indikator yang lainnya karena di dalam perusahaan itu mencapai suatu ini ya, kinerja yang baik, kinerja yang diinginkan, tentunya banyak indikator yang harus dicapai atau dilaksanakan oleh perusahaan ya, baik itu di level di internal perusahaan maupun ini ya indikator-indikator dalam rangka pertanggungjawaban perusahaan ke pihak eksternal ya, dan juga kepada semua stakeholder-nya. Nah, GPCI gitu ya, Good Governance Based Continuous Improvement ya, itu pada prinsipnya itu seperti ini. Jadi bisa digambarkan di sini ya bahwa yang pertama di sini ya, ini compliance-nya ya, bahwa di dalam praktek bisnis itu harus apa? Harus menjalankan good corporate governance ya. Prinsip-prinsipnya yang kita kenal yaitu tarif ya, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, sama fairness, harus selalu Anda ingat itu ya. Kemudian di dalam penerapan ini tentunya tidak ini ya, tidak langsung sekali penerapan itu langsung sempurna gitu ya. Nah, karena tidak langsung sempurna, maka harus dilakukan apa? Monitoring dan juga ini ya, setelah monitoring dievaluasi, kemudian dilakukan perbaikan improvement gitu ya. Improvement kemudian nanti setelah dilakukan perbaikan gitu ya, itu akan dijalankan lagi di dalam praktek bisnis yang kedua ya. Praktek bisnis yang kedua ini juga menjalankan GCG prinsip ya, yang sudah dibenahi mendasarkan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada praktek bisnis berbasis GCG yang pertama ya. Nah, dan di sini pun tidak berhenti gitu ya. Tetap harus dilakukan monitoring evaluasi, kemudian dari kelemahan-kelemahan yang ada dilakukan improvement gitu. Jadi yang dimaksud dengan continuous improvement, based continuous improvement di sini adalah GCG itu prinsip-prinsipnya diterapkan gitu ya. Kemudian di monitoring evaluasi, dilakukan improvement, perbaikan gitu ya. Dan ini dilakukan secara terus-menerus. Kenapa? Karena tadi sudah sampaikan bahwa perkembangan perusahaan untuk mencapai kinerja yang diinginkan gitu ya, itu harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang eksternal juga gitu ya, sehingga apa, untuk menyesuaikan dengan kondisi yang eksternal dan juga capaian kinerja daripada perusahaan, otomatis di sini apa yang dijalankan di dalam perusahaan itu harus dilakukan secara ini perbaikan secara terus-menerus. Jadi sehingga di sini good governance pun harus dijalankan dengan berbasis pada continuous improvement. Nah, ini sebagai keterangannya sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa penerapan GCG ini merupakan siklus yang dinamis atas pemenuhan kepatuhan atau compliance ya,
suatu praktek bisnis terhadap standar mutu prinsip-prinsip GCG ya. Dan perbaikan terus-menerus continuous improvement atas praktek bisnis tersebut dalam mencapai standar mutu prinsip-prinsip GCG yang harus berusaha selalu kita tingkatkan gitu ya. Karena apa? Ketika perusahaan itu memang benar-benar sudah menyesuaikan pada standar mutu prinsip-prinsip GCG, maka di sini tentunya perusahaan itu akan semakin baik dalam penerapan good corporate governance. Nah, kalau semakin baik dalam penerapan good corporate governance, diharapkan semakin meningkatkan kinerja daripada perusahaan. Nah, perbaikan mutu yang seperti apa gitu? Bagaimana mengukur ini ya? Apakah sudah bagus atau belum? Nanti di bab atau chapter berikutnya itu kita akan membahas tentang nih ya, pengukuran penerapan prinsip-prinsip GCG di dalam perusahaan ya. Nah, artinya pada tahap awal praktek bisnis ini di perusahaan Anda harus memenuhi kepatuhan atau compliant ya terhadap standar mutu awal dari prinsip-prinsip GCG di perusahaan. Jadi harus selalu Anda ingat bahwa prinsip-prinsip GCG di dalam perusahaan itu memang harus diterapkan secara ini ya, berkesinambungan dan juga ini ya semakin ke sini semakin sempurna. Maksudnya semakin sempurna itu patuh terhadap ini atau compliant terhadap indikator-indikator yang ada di dalam penerapan good corporate governance. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, mulai dari siklus yang pertama, ini tercapai di mana proses bisnis perusahaan sudah memenuhi kepatuhan terhadap standar mutu yang dipersyaratkan dalam prinsip-prinsip GCG tahap awal. Di sini jangan berhenti, tapi perusahaan harus melakukan improvement terhadap standar mutu selanjutnya dan prinsip-prinsip GCG perusahaan. Nah, mulailah dengan meningkatkan standar mutu kedua dari prinsip-prinsip GCG, kemudian melakukan siklus yang kedua untuk mencapai pemenuhan kepatuhan terhadap standar mutu kedua prinsip-prinsip GCG yang telah ditingkatkan. Jadi intinya apa? Mulai dari siklus pertama, kedua, ketiga, dan itu selalu dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini ya, secara terus-menerus sampai ini ya selama apa? Jadi nggak ada batas akhirnya. Selama apa? Selama perusahaan itu berdiri gitu ya. Nah, langkah-langkah dalam GBCI gitu ya. Langkah-langkahnya itu ada 3 ya. Yaitu langkah yang pertama adalah menetapkan governance issue ya. Jadi menetapkan governance issue itu mengidentifikasi praktek bisnis yang memiliki indikasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan GCG prinsip ya. Jadi di situ setiap penerapan pada penerapan GCG-nya gitu ya, kita harus melihat governance isunya gitu ya. Jadi kita mengidentifikasi. Jadi praktek-praktek GCG di dalam bisnis perusahaan itu apa yang menjadi isu governance gitu ya. Isu tata kelolanya yang tidak sesuai dengan peraturannya gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi isu yang tidak sesuai tadi Anda harus melakukan compliant ya. Compliant yaitu apa? Mengassessment praktek bisnisnya. Jadi menilai praktek bisnisnya apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga GCG prinsipnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan improvement ya, yaitu perbaikan proses bisnis agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Jadi 3 langkah ini harus selalu dilakukan dalam ini perusahaan menjalankan GCG gitu ya, menjalankan GCG karena perusahaan ketika menjalankan GCG harus based continuous improvement sehingga harus melakukan 3 langkah ini, mulai dari menetapkan governance isunya, kemudian melakukan compliance-nya, kemudian melakukan improvement-nya ya, perbaikannya. Nah, sehingga kalau di dalam ini ya digambarkan dalam sebuah ini diagram gitu ya, itu dibentuklah roda GCI ya, governance ini ya, governance issue, compliant ya, improvement gitu ya. Jadi GBCI itu intinya adalah governance issue, compliant sama improvement gitu ya. Jadi ini selalu berputar terus gitu ya.
ketika perusahaan itu menjalankan corporate governance, untuk menjadi good corporate governance harus berbasis pada continuous improvement sehingga dikenal GPCI. Dan GPCI ini rodanya ada 3, yaitu governance issue, compliance, sama improvement. Nah, ini sebagai penjelasan ya, jadi perbaikan yang terus-menerus. Ya, prinsipnya proses perbaikan ini dilakukan oleh seluruh key person yang meliputi 7 unsur ya. Siapa aja? Yaitu pemegang saham, komisaris, dewan pengawas, direksi, manajer, sekretaris perusahaan, satuan pengawas internal, kemudian juga oleh tim penerapan good corporate governance ya. Jadi kita tahu bahwa di sini 3 aktor penting di dalam penerapan corporate governance ya, itu harus terlibat dalam GPC ini, yaitu siapa? Pemegang saham, komisaris, sama direksi. Ya. Kemudian yang di bawah mulai manajer, sekretaris perusahaan, satuan pengawasan internal, dan tim penerapan GCG ini berada di bawahnya siapa? Kalau manajer, sekretaris perusahaan ya, ini ada di bawah direksi, sedangkan satuan pengawas internal sama tim penerapan GCG bisa di bawahnya komisaris gitu ya. Dan tim penerapan GCG ini bisa juga sebagian di bawahnya direksi. Jadi tentunya di sini yang paling berperan adalah 3 aktor pemeran di dalam perusahaan menjalankan corporate governance, yaitu pemegang saham, komisaris, dan direksi.